Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah berjumpa kembali di channel Langgar Wakaf Al-Qadir Official. Saudara-saudaraku sekalian, para kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kali ini, kalau kemarin kita mengangkat tema tentang rasani, ya, definisi dan segala konsekuensinya, ini dirasa sepertinya ada banyak mungkin perasaan, ya, ataupun sesuatu, ya, yang menjadikan kita repot, ya, kita bingung kalau memang ngerasani sebagaimana definisi kemarin, yaitu sebagaimana sabda Nabi, zikruka akhoka bima yakrahu, yaitu menyebutkan sesuatu yang tidak disenangi oleh saudaramu, yaitu orang lain, yaitu menyebutkan kekurangan, ya, sesuatu yang tidak disenangi, ya, yang dipunyai orang lain, ini kategori ngerasani. Dan lantas kemudian kita ini, ya, apakah ini kemudian berlaku umum sehingga segala sesuatu yang omongan ataupun perkataan kita yang menjadikan orang lain ini tidak suka, yang menyinggung perasaan orang lain karena kita menyebutkan kekurangan dari mereka, apakah semuanya mutlak ini kita berdosa, ya? Yang mana kemarin itu kita sama saja dengan mentransfer pahala kita kepada orang yang kita rasani, yang kita sebutkan kekurangannya tersebut, atau bahkan menjadikan dosa, ya, dosa daripada orang yang kita rasani beralih ditransfer ke kita. Apakah itu berlaku mutlak? Nah, ini mungkin bisa dijawab di sini. Ada beberapa referensi dari kitab-kitab, ya, bahwasanya sebetulnya memang ada pengecualian, jadi tidak berlaku secara mutlak, ya, secara umum. Jadi ada takhsis, yang ada 6 kategori ngerasani yang tidak dosa, ya. Apa saja itu? Yaitu pertama, yaitu diantaranya pertama, orang yang mengalami penganiayaan, yang mana orang tersebut mengadukan ataupun mengeluhkan, ya, penganiayaan ataupun perlakuan, ya, yang menyakiti dari orang lain, ya. Ini kan juga termasuk ngerasani karena menyebutkan perilaku jelek dari orang lain terhadapnya. Tapi dalam rangka ini tadi, ya, mengadukan tadi, mengeluhkan, ya, perlakuan tersebut, yang mana diharapkan orang yang dikeluhi, ya, orang yang dicurhati, ya, ini orangnya bisa menasihati yang bersangkutan, ini tidak apa-apa. Jadi memang kategorinya ini masuk sebetulnya kategori tadi ngerasani karena menyebutkan perilaku jelek, ya, orang, ya, yang mana kebetulan menyakiti dirinya, orang yang mengeluhkan tadi. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang melaporkan, ya, tindakan penzaliman tersebut kepada aparat dalam rangka untuk menghilangkan tadi kemungkaran tadi. Mungkin melihat orang yang ada seorang preman, ya, yang bertindak, ataupun yang seorang yang berbuat kemungkaran, ya, entah itu apa saja yang dianggap mengganggu, ya, ya kita laporkan pada yang berwenang, dan kita menyebutkan itu tadi sosok orang yang melakukannya, ya, ini tidak apa-apa, ya, itu termasuk menyebutkan tadi, ya, menyebutkan kejelekan dari orang lain.
Ini tidak dosa. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang dalam rangka litahdzir, yaitu untuk dalam rangka untuk memperingatkan ya, memberi nasihat ya. Jadi ketika seseorang ini menceritakan atau menyebutkan kejelekan orang lain ya, misalkan jangan bergaul dengan si A ya, karena si A itu orangnya begini-begini ya, orangnya punya perilaku jelek begini. Nah ini dalam mereka menasehati agar orang yang dinasehati ini tidak terpengaruh ya, tidak mengalami ya, sesuatu yang tidak diinginkan atas perbuatan, mungkin jadi korban daripada perilaku dari si A tersebut ya, ini tidak apa-apa. Kemudian yang keempat yaitu dalam rangka untuk ta'rif ya, untuk membedakan satu dengan yang lain. Mungkin kebetulan ada namanya si A ini dalam satu kampung ini banyak sekali. Lalu untuk mengidentifikasi ya, katakanlah ini tadi menanyakan di mana rumah si A ya, ciri-cirinya disebutkan, kebetulan punya ciri-ciri yang mungkin entah itu cacatnya ataupun suatu yang kekurangan yang harus disebutkan ya, maka ini tidak apa-apa ya, mungkin si A yang kulitnya hitam atau bagaimana ya, karena banyak si A yang tadi ini li ta'rif, tidak apa-apa. Kemudian yang kelima ya adalah dalam rangka ini karena ada orang yang terang-terangan ya berbuat mungkar. Ini dirasani tidak apa-apa. Orang yang terang-terangan biasanya orang berbuat mungkar ya, orang itu tidak kepingin aibnya ya, kejelekannya itu dilihat orang, biasanya sembunyi-sembunyi. Itu justru malah terang-terangan. Mungkin ya dalam bulan puasa ini terang-terangan tidak berpuasa di hadapan orang banyak, ataupun berbuat kemungkaran, entah itu main ataupun minum dan sebagainya ya. Ini boleh dirasani ya, tapi ya itu tadi hanya perbuatan yang dia pamerkan tadi ya, perbuatan yang ditunjukkan pada orang banyak tadi, tidak boleh menyebutkan yang lain-lain, walaupun itu dia memang punya kejelekan yang lain, itu tidak boleh disebutkan ya. Jadi tidak terus berentek kalau yang lainnya menyebutkan dia sudah senang main, suka mencuri dan sebagainya misalnya, itu tidak boleh. Jadi hanya khusus yang perbuatan mungkar yang ditunjukkan pada orang banyak tersebut. Itu tadi kategori ngerasani yang tidak dosa ya, yang kelima. Kemudian yang keenam yaitu dalam rangka untuk yaitu meminta pendapat ya, minta pendapat atau minta fatwa ya. Jadi misalkan mentik pertimbangan pada seseorang ya, jadi harus terpaksa harus menyebutkan ya, identitas dari orang yang katakanlah dia telah melakukan sesuatu kemungkaran terhadap saya. Misalkan dia punya hutang sekian pada saya, dia tidak mau membayar ya, sudah saya saya sindir-sindir, itu gimana, apakah perlu saya tagih terang-terangan atau gimana? Itu kan satu aib juga ya. Ini tidak apa-apa dalam rangka itu tadi ya. Tapi kalau memang bisa, misalkan tidak perlu menyebutkan identitasnya ya, seseorang ya, tanpa menyebutkan nama, itu masih bisa, maka menurut pendapat yang kuat ini tidak boleh menyebutkan identitasnya, cukup siapa ya, seseorang yang identitasnya tidak perlu kita sebutkan. Itu diantaranya 6 perkara kategori ngerasani yang tidak dosa. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.